Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita mulai berdoa dulu. Kita mulai dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Saya akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Berapa orang yang tidak hadir? 6 siswa yang tidak hadir ya. Siapa saja? Ada Angga, Ya, ada Gita Maharani, Sabita Rahma, Sabita, Safira, iya. Naila Kanza, Mm. sama siapa? Oh ya, baik. Kita sudah tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Langkah berikutnya saya ingin menampilkan sebuah video dari YouTube ya, terkait dengan masih ada kaitannya dengan penelitian ya. Masih ada kaitannya dengan penelitian. Kita simak bersama. Tujuan dari saya menayangkan video ini adalah untuk memotivasi kalian ya, supaya kalian bisa menjadi seperti yang ditampilkan di video ini. Nah, menjadi siapa itu? Silakan dicermati. Ya, baik. Itu tadi adalah sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana metodologi survei ya yang dilakukan oleh siapa tadi? Litbang Kompas ya, Litbang Kompas. Pernah dengar Kompas ya? Nah, Kompas itu salah satu media terbesar di negara kita. Tentu metode yang digunakan adalah metode ilmiah ya, metode ilmiah yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kaitan materi kali ini dengan video tadi tentu adalah kali ini atau di materi kali ini, di pertemuan kali ini nanti kalian akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan teknik sampling ya, teknik sampling. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang struktur karya ilmiah secara umum ya, citasinya seperti apa, kemudian penulisan daftar rujukannya seperti apa, yang menggunakan versi APA style gitu ya, American Psychological Association. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tentu kalian nanti diharapkan supaya bisa menyusun atau merumuskan judul penelitian ya, berdasarkan teori yang nanti akan kalian pelajari, yang akan kalian diskusikan di kelompok ahli masing-masing ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian akan mampu merumuskan masalah ya. Jadi setelah menentukan judulnya apa, kemudian merumuskan masalah. Tentu rumusan masalah ini harus sesuai dengan judul yang sudah kalian susun terlebih dahulu ya.
Kemudian yang terakhir tujuannya tentu adalah kalian nanti pada akhirnya mengembangkan rumusan masalah itu menjadi satu karya ilmiah yang utuh ya. Mulai dari bab 1 pendahuluan sampai nanti terakhir adalah daftar rujukan. Nah, seperti itu. Beserta lampirannya ya, kalau memang ada lampirannya. Kemudian pentingnya kalian mempelajari materi ini ya tentu seperti yang sudah dijelaskan dalam video ya, salah satu metode ilmiah yang digunakan di dalam survei yaitu teknik sampling. Jadi ada berbagai macam teknik sampling nanti akan kalian pelajari ya. Kalau kalian tidak memahami teknik sampling itu ya tentu kalian tidak bisa melakukan survei ya. Misalnya kalau nanti kalian suatu saat menjadi peneliti ya di KPU misalnya atau di lembaga-lembaga survei yang lain. Ya, siapa tahu kan ya kalian diterima bekerja sebagai peneliti data scientist ya istilahnya sekarang data scientist itu di sebuah lembaga survei. Nah, itu tentu kalian juga harus menguasai bagaimana teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Pertanyaan pemantiknya adalah ya ini kalian renungkan, kalian jadikan sebuah sistem berpikir ya. Pernahkah kalian membaca survei terkait dengan capres dan cawapres pada pemilu saat ini? Pernah ya, bertebaran, sangat banyak sekali. Nah, dari sekian banyak survei tadi, kira-kira kegiatan survei itu sesuai atau tidak dengan metode ilmiah? Pasti sesuai ya, jadi tidak mungkin ada lembaga survei itu yang melakukan penelitian atau melakukan survei itu tanpa didasari dengan metode ilmiah. Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu peneliti di Litbang Kompas bahwa teknik yang mereka gunakan adalah teknik random sampling ya, simple random sampling. Di mana tadi ada 50 RT, kemudian hanya diambil 2 RT saja. Dari 2 RT itu masing-masing RT diambil 2 keluarga, satu keluarga diambil 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, itu namanya teknik sampling ya, atau penentuan sampel penelitian. Nah, sekarang kalian akan membentuk kelompok ahli. Kemarin kan sudah di pertemuan sebelumnya kalian sudah membentuk kelompok inti ya. Masih ingat ya kelompok intinya? Nah, kelompok inti, di dalam kelompok inti ada beberapa ahli. Kalian sudah membagi tugasnya. Ya, siapa yang menjadi ahli sitasi, ahli pendahuluan dan seterusnya. Saya ingatkan lagi, nah di sini ada ahli yang akan presentasi nanti ya. Jadi yang pertama ahli pendahuluan, ahli sitasi, kemudian ahli metode, ahli daftar rujukan, dan ahli sistematika penulisan. Nah, apa saja nanti yang akan didiskusikan dalam kelompok ahli? Ya, jadi sesaat lagi kalian akan berkumpul menjadi kelompok ahli. Kalau kemarin kelompok inti, nanti sesaat lagi setelah saya jelaskan akan ada pembentukan kelompok ahli. Jadi masing-masing ahli di dalam kelompok inti nanti berkumpul jadi satu kelompok menjadi kelompok ahli. Ahli pendahuluan itu mempelajari 5 informasi. Jadi ini yang nanti akan kalian sampaikan di dalam kelompok inti ya. Dasolen dasen, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, pernyataan, dan alasan. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan ya, yang mana yang harus dipelajari. Kemudian ahli sitasi juga ada 5, komponen sitasinya, ya. Kemudian contoh 1, 2, 3, dan 4, yang kemarin itu yang biru itu ya, di Wakelet. Kemudian ahli metode ada 5 informasi juga. Ini agak cukup banyak dan cukup berbobot ya ini ya, ahli metode ini. Karena ada penelitian eksperimen, korelasional, tindakan kelas, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik samplingnya tadi. Jadi sudah dibahas, teknik samplingnya salah satunya adalah teknik simple random sampling. Itu salah satunya saja. Kemudian ahli daftar rujukan ada 5 informasi yang nanti akan disampaikan. Cara memasukkan referensi di stasi Google Docs, cara penulisan tahun referensinya seperti apa, karena untuk APA style itu berbeda dengan style yang lain ya. Jadi mohon diperhatikan penulisan tahunnya. Penggunaan huruf kapital pada judul referensinya.
Jadi tidak semua menggunakan huruf kapital tentu ya. Nah, nanti ada ketentuannya akan dipelajari oleh ahli daftar rujukan. Cara menambahkan penulis yang lebih dari satu. Jadi tentu kalau ada jurnal ilmiah atau buku ya, tentu kalau lebih dari satu penulis itu bagaimana cara untuk memasukkannya. Kemudian cara menyusun daftar rujukannya seperti apa. Nah, ini semua dilakukan di Google Docs ya. Jadi nanti ahli daftar rujukan saya mohon untuk menyediakan laptop ya, untuk bisa menerangkan nanti presentasi di kelompok intinya terkait dengan penggunaan Google Docs untuk penulisan citasinya. Kemudian yang terakhir adalah ahli sistematika penulisan. Ada margin, jadi marginnya nanti berapa, kemudian spasinya seperti apa, penulisan judulnya bagaimana, penulisan judul untuk cover ya terutama ya. Nah, kemudian juga untuk secara umum ada 3 komponen, fokus, lokus, modus. Nah, itu nanti akan kalian pelajari. Penomoran karya ilmiahnya seperti apa dan penomoran halamannya seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Jadi langsung saja saya bentuk menjadi kelompok ahli. Nah, silakan dipakai semuanya. Oke, supaya tidak tertukar, supaya tahu tugasnya saya ini ahli apa ya. Nah, itu ya. Jadi silakan dipakai. Ini bukan mau demo ya. Ini biasanya dipakai untuk orang-orang demo. Tapi kita demo ilmu pengetahuan. Nah, demo terkait dengan ilmu pengetahuan. Oke, jadi masing-masing sudah memilih ya tugasnya sebagai ahli apa. Nah, itu. Silakan dicermati siapa yang menjadi ahli citasi, ahli rujukan, daftar rujukan dan seterusnya. Oke, sudah? Nah, saya tentukan ya. Saya tentukan tempatnya supaya tidak acak nanti, supaya fokus. Ahli 1 atau ahli pendahuluan di sebelah sini ya, ahli pendahuluan. Kemudian di sini ada ahli citasi sebelah sini, ahli pendahuluan sana, ahli citasi. Kemudian ahli metode sebelah sini. Kemudian ahli daftar rujukan sebelah sana. Yang paling belakang adalah ahli sistematika penulisan. Saya minta nanti mejanya digabung jadi satu ya, membentuk kotak atau lingkaran boleh terserah. Yang penting mejanya dijadikan satu. Silakan. Yuk. Sudah? Baik. Coba dengarkan semuanya, fokus ya. Sekarang tugasnya adalah kalian samakan persepsi kalian ya. Kan sebelumnya kalian belajar mandiri ya, secara sendiri-sendiri, secara individual. Kalian memahami sendiri terkait dengan materi kalian masing-masing sesuai dengan ahlinya. Nah, sekarang kalian diskusikan. Satukan pemahaman. Jangan sampai nanti ada teman satu kelompok ahli yang berbeda pendapat, berbeda pemahaman ya terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi hari ini tugasnya adalah berdiskusi, menyamakan persepsi. Nanti saya juga akan masuk ke dalam kelompok ahli masing-masing untuk membimbing diskusi ya, membimbing diskusi. Saya beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi, mematangkan konsepnya seperti apa, dan nanti akan ada bimbingan dari saya. Begitu ya? Baik, silakan dimulai diskusinya. Ya. Terus yang ya statement itu menjelaskan kenapa sebelumnya ada peneliti terdahulu atau enggak ya. Kalau misal ada itu harus dijelaskan apa yang berbeda dengan penelitian yang lagi dibikin. Iya, benar. Sama itu apa? Minimal 3. Ya, minimal 3. Terus yang terakhir alasan reason itu menjelaskan kenapa kalian memilih fokus ini, kenapa memilih fokus ini, kenapa memilih modus ini secara objektif dan tak boleh. Iya, tapi juga perlu disampaikan bahwa alasan yang disampaikan di dalam karya ilmiah adalah alasan yang apa? Subjektif atau objektif? Objektif ya. Objektif itu artinya
tidak terkait langsung dengan peneliti. Misalnya saya memilih penelitiannya di Semamda karena Semamda merupakan sekolah penggerak misalnya. Sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka misalnya. Nah, itu alasan-alasan yang objektif, begitu ya. Jadi bukan alasan yang subjektif. Misalnya saya memilih lokasi penelitian di Semamda karena saya siswa Semamda. Karena rumah saya dekat dengan Semamda. Nah, itu yang tidak boleh ya. Gitu ya. Itu yang harus dipahami. Oke, baik, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Oke. Kanan bawah itu 3 cm. 4 cm itu karena ketika dijilid itu biar nggak tertutup gitu tulisannya. Lalu selanjutnya kalau dari spasi itu 1,5. 1,5. Terus kalau penemuan halaman di cover itu tidak perlu. Lalu kalau halaman sebelum bab, misalnya seperti daftar isi, kata pengantar, itu di tengah bawah dan menggunakan angka Romawi. Lalu kalau misalnya halaman awal bab itu berarti di tengah bawah menggunakan huruf biasa. Kalau halaman isi berarti di kanan atas huruf biasa juga. Ya, jadi setiap awal bab itu ada di tengah bawah ya, tengah bawah. Awal bab, misalnya bab 1 pendahuluan, halamannya di bawah, tengah bawah. Nanti halaman berikutnya pindah posisi ke kanan atas, kanan ya. Nah, jadi misalnya ini kertasnya kanan atas ya. Kalau di awal bab di bawah tengah ya, tengah bawah. Nanti muncul lagi bab 2 di mana? Bawah. Di bawah tengah ya. Halaman selanjutnya Di kanan. pojok kanan atas ini ya. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Nah, perhatikan semua. Saya pikir cukup ya untuk diskusi kelompok ahli ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya, sebentar. Oke, tahap selanjutnya kalian akan kembali ke kelompok asal ya. Jadi setelah kalian berdiskusi, memantapkan konsep masing-masing materi sesuai dengan ahli yang ditugaskan ya. Nah, kalian akan kembali ke kelompok asal atau ke kelompok inti. Nah, saya tentukan ya. Kemarin ada 7 kelompok inti ya. 7 kelompok inti. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kembali ke kelompok inti. Sudah kembali ke kelompok inti ya? Halo, perhatikan. Ya. Kelompok inti seperti yang kemarin ya. Jadi ada 7 kelompok inti. Nah, nanti setelah ini secara bergantian kalian akan presentasi di kelompok inti ya. Jadi setiap ahli akan presentasi di kelompok inti masing-masing. Kita mulai dari ahli pendahuluan dulu ya. Nah, coba, tapi sebelum presentasi coba perhatikan. Nanti akan ada penilaian ya, setelah presentasi akan ada penilaian ya. Jadi kalian yang akan menilai nanti. Jadi kalian sendiri yang akan menilai presentasi ahli yang lain gitu ya. Coba perhatikan atau yang akan dinilai ya, yang akan dinilai. Jadi ada beberapa poin nanti yang akan dinilai ya. Yang pertama adalah kelancaran berbicara ya, kelancaran berbicara. Kategorinya ada sangat lancar, lancar, cukup lancar, kurang lancar, sangat kurang lancar. Jadi ada 5 ya, saya ulang.
sangat lancar, lancar, cukup lancar, kurang lancar, sangat kurang lancar. Sangat lancar nilainya 10. Ya, nilai poin maksimalnya 10. Kalau lancar 8 poin, cukup lancar 6, kurang lancar 4, sangat kurang lancar 2. Jadi kelipatan 2 ya. Nah, turun 2 poin, 2 poin. Kemudian yang berikutnya adalah kejelasan informasi. Nah, seperti ini ya. Kejelasan informasi, jelas atau tidak informasi yang disampaikan. Sangat jelas 10, jelas 8, cukup jelas 6, kurang jelas 4, sangat kurang jelas 2. Kelengkapan informasi. Nah, kalau kelengkapan informasi ini ada sangat lengkap 10, lengkap 8, cukup lengkap 6, kurang lengkap 4, sangat kurang lengkap 2. Seperti tadi ya, sama. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menjawab pertanyaan dari teman sekelompok. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apakah kalian sebagai ahli bisa menjawab pertanyaan teman kalian itu atau tidak. Kalau sangat terampil 5, terampil saja 4, cukup terampil 3, kurang terampil 2, sangat kurang terampil 1. Nah, tapi ada penjelasannya ya. Jadi ada hal yang spesifik yang harus kalian pahami terkait dengan penilaian ini ya. Sebentar. Nah, tadi misalnya kelancaran berbicara ya. Kelancaran berbicara itu maksudnya yang seperti apa? Oh, kalau sangat lancar itu ada 5 kriteria. Ya, yang pertama tidak terlalu banyak jeda. Gitu ya. Itu namanya lancar kan ya? Kemudian tidak mengulang penjelasan, tidak ragu-ragu, suaranya lantang ya, tidak berbisik. Kemudian yang terakhir adalah tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Itu definisi kelancaran berbicara. Kalau semuanya mencakup 5 poin tadi, 5 kriteria terpenuhi, berarti masuk apa? Sangat lancar. Sangat lancar ya. Nilainya 10. Lancar 4 kriteria dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Berikutnya kejelasan informasi. Nah, kalau sangat jelas itu harus mencakup 5 kriteria. Itu bisa dikatakan sangat jelas. Sangat jelas. Kejelasan informasi ada 5 kriteria. Pertama, tidak boleh ambigu. Ambigu itu apa? Bermakna ganda ya. Ini apa maksudnya? Bermakna ganda. Masih multi tafsir ya. Kemudian disertai dengan contoh, tidak berbelit-belit, penyampaiannya runtut. Setiap istilah ilmiah itu dijelaskan. Jadi kalau ada istilah yang perlu dijelaskan itu ya dijelaskan, begitu ya. Kemudian kelengkapan informasi. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ahli pendahuluan menyampaikan 5 informasi ini ya, 5 informasi ini, Dasolen versus Dasein, identifikasi masalah. Saya perbesar ya. Sudah terbaca? Ya, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pernyataan alasan. Kalau semuanya bisa disampaikan, berarti itu masuk sangat lengkap. Begitu ya. Dan seterusnya, kalau misalnya hanya 4, berarti lengkap. Cukup lengkap 3, kalau kurang lengkap 2, sangat kurang lengkap hanya 1 informasi. Nah, begitu ya. Oke, kalau untuk ahli citasi tadi sudah ya, 5 poin juga komponen citasi, contoh 1, 2, 3, 4 harus dijelaskan. 5 informasi juga untuk ahli metode, ya tadi sudah saya sampaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menjawab pertanyaan dari teman sekelompok. Itu maksudnya apa? Ada 5 kriteria. Kalau 5 kriteria ini terpenuhi, berarti masuk ke sangat terampil, begitu ya, sangat terampil. Jawaban tidak berbelit-belit, mampu menunjukkan contoh dari setiap jawaban. Jadi ada contoh-contoh realnya, nyata. Kemudian jawaban tidak ambigu, mampu menggunakan kosakata yang beragam, ya. Jadi pilihan katanya beragam. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif, yang mudah dipahami. Nah, itu adalah yang termasuk sangat terampil, 5 kriteria.
Kalau hanya 4 berarti terampil. Kalau hanya 3 kriteria saja cukup terampil. Kemudian kalau 2 kurang dan 1 sangat kurang terampil. Begitu ya pedoman penilaiannya. Jadi tidak boleh berdasarkan like and dislike. Wah, saya nggak suka sama si itu Pak. Saya nanti ngasih nilai sekian aja. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi jangan subjektif tetapi harus yang objektif. Nah, ini adalah penilaian yang objektif ya, supaya kalian menilainya benar ya dan tepat gitu ya. Baik, langsung saja kita mulai. Saya beri waktu 10 menit atau 15 menit ya, 10 sampai 15 menit untuk presentasi ahli pendahuluan. Saya minta ahli pendahuluan berdiri di kelompok intinya masing-masing. Saya persilakan 15 menit dimulai dari sekarang. Kalau kalian ngambil penelitiannya itu karena dekat atau karena kalian siswa semanda, itu berarti sudah termasuk subjektif, bukan objektif. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Lokus tak. Yang lainnya juga, kan saya sudah bilang di awal itu fokus, lokus, modus itu alasannya secara objektif, bukan subjektif. Nah, kalau contoh modus, nggak yang modus. Jadi Kalau- yang lokus tak. Kalau lokus ya, modus kan? Kalau modus, misalnya upaya guru untuk membuat siswa-siswa itu bisa mencerna pembelajaran yang dia berikan. Itu alasanmu apa? Karena banyak murid-murid yang tidur di kelas, bukan karena saya nggak suka sama pembelajarannya, bukan gitu. Kalian harus sesuai fakta. Fakta kan banyak murid-murid yang tertidur ataupun melamun atau bermain HP sendiri di kelas. Karena itu alasan objektif, bukan subjektif. Bukan nggak suka pelajarannya, bukan nggak suka gurunya. Harus sesuai fakta, objektif. Itu Fokus, lokus, modus. Contoh dasen dasolen. contoh dasen dasolen. Oh, seperti yang tadi ya. Pembelajaran. Kan kalau pembelajaran kalau teorinya kan pas pembelajaran murid-murid kan harus memperhatikan. Kenyataannya gimana? Banyak yang tidak memperhatikan. Dan itu terjadi kesenjangan, baru terjadi masalah. Kalau misalnya murid-murid sudah memperhatikan, apa masalahnya? Apa kesenjangan antara dasen dan dasolen? Nggak ada kan? Nah, itu menjadi masalah penelitiannya, begitu ya. Mengapa siswa itu tidak antusias ketika pembelajaran, tidak memperhatikan gurunya waktu menyampaikan materi pembelajaran? Jadi kesenjangan dasen dasolen itu dijadikan suatu rumusan. Iya, itulah yang disebut dengan masalah sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya pikir cukup ya untuk ahli pendahuluan ya, ahli pendahuluan. Saya pikir cukup. Silakan duduk semua ahli pendahuluan. Sekarang kalian menilai ya, melakukan penilaian seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kirim ke WA ketua kelas ya. Nah, nanti silakan diisi. Sudah semua? Sudah, baik. Perhatikan. Ya. Sekarang saatnya presentasi ahli sitasi. Ahli sitasi. Sudah siap? Ahli sitasi silakan berdiri. Saya beri waktu 10 menit ya untuk presentasi. Dimulai dari sekarang. Sudah ada ya? Ketemu jurnal yang ada kutipan dari kutipan lain. Misalnya Habibie dalam Yanuri, berarti itu adalah kutipannya Habibie dan itu ada di bukunya Yanuri. Jadi bukan kutipannya Yanuri dalam bukunya Habibie, karena menurut Habibie berarti itu opini punyanya Habibie. Kalau dan dalam Yanuri berarti dalam bukunya. Ya, dalam bukunya, dalam jurnalnya karyanya Yanuri. Dan
Baik, cukup ya. Sekarang semuanya menghadap ke saya. Nah, sudah selesai semua. Sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan kuis di Instagram. Nah, silakan kalian buka link yang sudah saya sampaikan atau tautan yang sudah saya sampaikan di ketua kelas. Menghadap ke saya semua. Ayo, jangan ada yang membelakangi saya. Duduknya jangan ada yang membelakangi saya. Diputar, Mas. Ya, semuanya menghadap ke depan. Sekarang buka HP-nya. Di situ akan ada filter Instagram. Sudah muncul? Sudah. Dengarkan. Belum ya, belum dimulai ya. Jadi filter itu nanti akan muncul 10 pertanyaan. Ya, jadi saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Tinggal kalian pencet seperti penggunaan filter biasa itu kan ya. Nanti keluar pertanyaan, ada waktunya 10 detik. Kalian harus bisa menjawab langsung di situ ya. Secara lisan tentunya. Nanti akan keluar jawabannya. Nah, kalau jawabannya sesuai dengan jawabanmu, kunci jawabannya, berarti itu jawaban benar 1. Gitu ya. Nanti ketemu soal yang sama lagi, nggak usah direkod ya, ganti lagi. Cari soal yang berbeda sampai ketemu 10 soal. Kemudian kalau sudah selesai, 10 soalnya sudah terjawab semua, nanti akan saya beri Google Form untuk mengisi ya, untuk mengisi berapa skor kalian masing-masing. Gitu ya. Dan saya harap disimpan di Instagram masing-masing. Nanti diunduh, dikirimkan ke Google Drive yang akan saya siapkan nanti. Gitu ya. Iya, videonya disimpan, nanti diunduh ya, diunduh videonya, dikumpulkan di Google Drive yang akan saya siapkan. Gitu ya. Baik, silakan sekarang bisa dimulai. Nanti direkam. Sudah cukup ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin satu orang untuk merefleksikan atau untuk menyampaikan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Nah, ketua kelasnya kayaknya lebih tepat ya. Silakan Bapak Ketua Kelas. Nah, silakan Pak Ketua. Merefleksikan ya. Merefleksikan